Kali ini aku akan membahas buku ketiga trilogi pernikahan Fatpah Depi. Di video sebelumnya aku sudah membahas buku yang pertama yang berjudul Rumah Tangga. Ini terbit tahun 2015. Lalu aku juga sudah membahas di podcast yang berjudul Sehidup Sesurga. Ini terbit tahun 2017. Kamu bisa cek di Tebore Podcast yang ada di Spotify dan di Google Podcast. Dan yang aku bahas kali ini adalah buku ketiganya yang berjudul Cerita Sebelum Bercerai. Ini terbit tahun 2020. Ini aku dikirimkan oleh penerbit Republika. Untuk unboxing paketnya sudah ada di video sebelumnya, dan kamu juga bisa cek buku lainnya yang aku bahas, yaitu buku Dilarang Bercanda dengan Kenangan. Itu juga sudah tayang di YouTube Terong Chan. Kamu bisa cek videonya ya. Oke, pertama yang membuat aku penasaran dengan buku ini adalah judulnya. Jadi judulnya ini sebetulnya nasihat sebelum bercerai, terus ada coretan, jadi cerita. Dan di buku ini dijelaskan kenapa kok ada coretan seperti ini. Karena orang kan nggak suka ya kalau dinasehatin gitu, kayaknya dia kurang berpengalaman gitu sampai harus dinasehatin. Dan jadilah buku ketiga ini sebagai hadiah ulang tahun pernikahan dari penulis yang ke-10. Konsep dari trilogi pernikahan sama untuk ketiga bukunya, jadi berisi kumpulan cerita pendek yang ringan tapi mengena banget isinya. Dan aku merekomendasikan trilogi pernikahan ini untuk lelaki. Sebetulnya perempuan juga bisa baca sih, tapi kayaknya lebih mengena kalau dibaca lelaki karena penulisnya ini lelaki dan menyoroti kehidupan rumah tangga dari kacamata seorang suami. Bagian yang paling mengena untuk aku adalah cerita yang berjudul sama dengan bukunya, yaitu Cerita Sebelum Bercerai. Jadi di bagian ini Fat menceritakan bahwa dia menulis status Facebook seperti ini: jika kau ingin bahagia dalam sebulan, nikahi orang yang kau cintai. Jika engkau ingin berbahagia untuk selama-lamanya, bahagiakan orang yang kau nikahi. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa menikah dengan orang yang kita cintai itu nggak menjamin bahagianya pernikahan, karena kebahagiaan pernikahan itu hanya bisa dicapai apabila kita membahagiakan orang yang kita nikahi. Caranya gimana? Disebutkan juga dalam buku ini. Caranya adalah kita berusaha untuk menerima segala yang ada dalam diri pasangan, entah itu baiknya, buruknya. Kalau baiknya kan pasti orang terima, buruknya ini banyak yang sulit menerima, dan kadang setelah mengetahui buruknya itu kecewa dan akhirnya mempertanyakan apakah dia orang yang tepat, apakah keputusanku ini keputusan yang tepat. Dan for your information, penulis juga cerita bahwa ketika kamu sudah menikah pasti adalah pikiran yang terbesit ingin bercerai. Dan buku ini fungsinya adalah mengingatkan perjuangan yang sudah dilewati selama berumah tangga dan diharapkan akan membuat kita berpikir lebih jernih sebelum memutuskan untuk bercerai. Tapi sebetulnya bisa juga dibaca oleh yang masih single dan ingin mempersiapkan pernikahan seperti saya, atau yang sudah menikah tapi baru-baru ya pernikahannya masih seumur jagung dan ingin mendapatkan gambaran gimana sih kehidupan pernikahan itu. Selanjutnya yang timbul pertanyaan dalam diri aku adalah, jadi nggak masalah dong kalau misalnya kita menikah dengan orang yang belum kita cintai, karena toh kebahagiaan pernikahan itu tercipta ketika kita membahagiakan orang yang kau nikahi, bukan menikahi orang yang kau cintai. Nah, di sini juga mendefinisikan cinta itu apa sih? Jadi cinta itu timbul karena perhatian yang terus-menerus, yang dipupuk dan terus tumbuh. Jadi nggak masalah kalau misalnya ketika menikah kita belum cinta dengan orang yang
kita nikahi. Karena cinta itu tumbuh dari perhatian-perhatian kecil yang bermakna dan konsisten. Di sini penulis juga mendefinisikan bagaimana sih cinta kepada pasangan itu. Seharusnya kita mencintai pasangan layaknya seorang ibu mencintai anaknya. Kita menerima segala baik buruknya dan kita tidak mengandaikan apa yang tidak ada dalam diri pasangan. Kesannya buku ini serius sih, tapi ada juga tips-tips yang lucu. Di antaranya adalah setelah menikah lebih baik tinggal terpisah dari orang tua. Kenapa? Kenapanya ini yang lucu. Ketika kita bertengkar dengan pasangan, supaya kita nggak repot klarifikasi, nggak repot menjelaskan ke orang tua, karena kita kan harus menjaga image pasangan ya, agar orang tua itu juga nggak seuson sama pasangan. Dan di situ ada tips juga dalam memilih rumah. Pilihlah rumah yang terasnya itu nyaman. Kenapa kok teras? Karena kalau misalnya kamu nggak dibukain pintu, masih bisa bertahan di teras. Dan pilihlah teras yang aksesnya tertutup dari luar, jadi nggak kelihatan kalau misalnya lagi dikunciin sama pasangan, nggak jadi omongan tetangga. Ini tips yang membuat aku tersenyum sewaktu membacanya. Nah, selain tips terkait kehidupan rumah tangga, juga ada tips bagaimana membina hubungan dengan mertua. Terus juga ada tips parenting, karena penulis ini sudah memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Aku sih ingin bahwa penulis ini menulis buku lagi, tapi kalau bisa ya tentang parenting, karena aku penasaran juga bagaimana sih konsep parenting ala Fatma Devi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk rutin upload pembahasan buku yang bermanfaat. Kalau kamu punya rekomendasi buku yang seharusnya dibahas, bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau sudah membaca buku ini, bisa tulis juga bagaimana review kamu atau komentar kamu terhadap buku ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!